Hai pencinta Batam Pos, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nur dalam dialog santai menindaklanjuti dari liputan khusus yang kita terbitkan di edisi cetak beberapa waktu lalu. Kali ini kami menghadirkan narasumber tunggal ya, karena dari pihak pemerintah Kota Batam meminta waktu di lain kesempatan. Tadinya Pak Wali Kota bersedia hadir, namun karena mendadak ada tugas ke Jakarta, maka beliau harus ke Jakarta. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kepala BPS Kota Batam, Bapak Agus Kadaryanto, Pak ya. Iya. Terima kasih Pak sudah datang di acara diskusi kita santai tapi serius ya Pak ya. Terima kasih. Ya. Kali ini kita membahas isu yang agak jarang ya dibahas di media-media, yakni masalah kemiskinan. Ya, kita tahu Batam tumbuh menjadi kota yang pesat, namun di satu sisi masih juga ada masyarakat kita yang belum sampai pada tahap ekonominya di atas garis kemiskinan. Nah, kali ini kita hadirkan yang sangat mengetahui soal data tentang kemiskinan di Kota Batam. Mungkin sebagai pembuka Pak, kami memiliki data yang juga sumbernya dari BPS, tapi mohon dikoreksi kalau ada yang salah ya Pak. Di 2020 itu jumlah penduduk miskin di Batam itu mencapai 67.060 jiwa ya. Kemudian 2021 naik menjadi 77.170 jiwa. Lalu di 2022 menjadi 82.590 jiwa. 2003 masih menunggu data yang terbaru ya Pak. Iya. Iya. Nah, kalau kita lihat Pak, dari 2020 ke 2021 itu ada peningkatan yang luar biasa ya Pak, sekitar 10.110 jiwa. Lalu kemudian dari 2021 ke 2022 itu sedikit turun, tapi tetap ada ini kenaikan sekitar 5.420 jiwa. Nah, kalau dari kacamata BPS, apa sebenarnya yang memicu munculnya peningkatan jumlah masyarakat miskin di Kota Batam, Pak, dari hasil penelitian dari teman-teman BPS? Baik, terima kasih. Berkenaan dengan tren data yang ada di data kami, itu berdasarkan survei Susenas ya, Susenas, setiap bulan Maret. Itu memang di kondisi beberapa tahun yang disebutkan tadi itu memang mengalami peningkatan ya. Itu mungkin kita ingat di tahun 2019 dan 2021 itu terjadi COVID ya. Pandemi COVID-19 ya. Itu sangat berpengaruh terhadap di Batam. Sehingga dengan adanya COVID, perekonomian ekonomi Batam juga mengalami kontraksi kan. Sehingga banyak beberapa aktivitas perekonomian yang terhenti dan sebagainya. Betul. Terus terutamanya kita adalah di Batam itu adalah kota industri ya. Kota industri itu mungkin kan kalau kita lihat perkembangan, lihat pergerakan industri itu banyak yang mungkin ada yang tutup dan sebagainya, sehingga itu adalah salah satu kontribusi untuk meningkatnya penduduk miskin. Iya, betul. Itu mungkin karena itu sehingga sebagian besar kan kalau di Batam industri ya. Jadi industri itu juga mengalami penurunan dan banyak yang tutup, itu mengakibatkan banyak penduduk yang tidak bekerja, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehingga tergolong miskin gitu. Itu mungkin. Kalau dari kacamata BPS, sektor yang paling banyak terpengaruh tuh sektor apa Pak? Dari kalau bagaimana dengan pariwisata Pak? Iya, yang jelas itu ya pariwisata, terus akomodasi, betul. Terus angkutan itu sangat signifikan sekali untuk di sektor itu, karena mereka kan lumayan di waktu sebelum pandemi dan perekonomian di bidang sektor itu kan tinggi ya. Betul. Tidak boleh masa-masa pandemi kan nggak boleh keluar, turis masuk ya, betul. Mereka tidak bisa bekerja dan mungkin banyak pengangguran. Banyak pengangguran, betul. Sehingga itulah yang menyebabkan, itu juga menyebabkan
Batam mengalami kontraksi di perekonomian. Di perekonomian itu. Seperti tadi yang utamanya di sini adalah di sektor pariwisata yang semuanya menggeliat, dia akan turun, itu juga mempengaruhi ekonomi. Kalau di daerah-daerah yang sektor pertanian nggak begitu terimbas ya. Iya, betul. Karena Batam itu industri sehingga terimbasnya sangat kuat sekali. Iya. Dan begitu tutup, memang langsung orang kehilangan pendapatan yang cukup besar ya Pak ya. Iya, mungkin kalau kita lihat di berbagai indikator status ekonomi juga akan terlihat seperti kalau kita teliti terhadap berbagai indikator lain. Iya. Kalau kontraksi industri itu kalau dipresentasikan mungkin ada gambaran nggak Pak seberapa besar penurunan kira-kira yang berefek kalau Bapak Ibu ngecek di beranda kami yang di industri sektor akan penurunan. Nampak ya Pak? Dampak sekali. Cuma datanya harus dilihat lagi di industrinya. Iya. Tadi saya sempat ngecek di industri, emang signifikan dia. Ada penurunan. Tapi tidak signifikan sekali sih. Masih ada sektor industri yang masih ada yang masih itulah yang mungkin tidak begitu terpuruknya. Iya, betul. Apalagi ada kontrak-kontrak jangka panjang ya Pak. Kalau perekonomian global Pak, ada perang dagang antara Amerika, Cina, terus mungkin ada perang Rusia dan lain sebagainya. Ada pengaruhnya juga nggak Pak ke sejumlah industri yang akhirnya tutup dan imbasnya nanti ke kemiskinan gitu Pak? Iya. Sejauh pengamatan Bapak. Kita lihat kalau kita waktu awal bulan itu rilis tentang ekspor impor itu perkembangannya cenderung turun ya antara bulan dengan bulan. Di waktu awal saya mendeteksi ada penurunan ekspor kenaikan impor tapi penurunan ekspor. Itu berasumsi kalau sebelum tahun sebelumnya berasumsi bahwa di awal tahun para pengusaha itu dia belanja modal dan akhirnya akan diekspor barangnya. Tetapi sampai beberapa bulan saya tunggu perkembangannya penurunan terus setiap bulan. Oh gitu. Jadi dalam kumulatif dalam satu tahun nggak negatif sih. Iya. Jadi itulah mungkin itu efek dari kemungkinan ekonomi global ya, peperangan yang terjadi yang ada di Rusia Ukraina ya betul. Berpengaruh. Apalagi setelah pandemik ada itu jadi ekonomi global kontraksi juga ya Pak. Iya betul. Kemarin kan sewaktu analisis dari BI kan pernah seperti itu. Jadi sewaktu ekonomi makro ada BI itu juga itu harus hati-hati di Indonesia karena itu efek global dari itu perkembangan akan lambat, tidak secepat tahun normalnya itu. Kita harus betul Pak. Dan mudah-mudahan Batam juga bisa cepat recovery ya Pak. Iya. Tapi kalau tergantung dari perekonomian global ya harus hati-hati, harus memutar lagi untuk ekspor impornya seperti kemana negara mana gitu. Oh ya betul. Baik Pak, kita kembali ke masalah kemiskinan Pak. Dikatakan miskin sebenarnya seperti apa Pak? Karena kalau kita dilihat masyarakat Batam sepintas ya Pak, dikatakan miskin ya belum tentu juga miskin. Ada yang mengaku miskin tapi punya kendaraan dan mampu membeli beberapa unit kendaraan. Mungkin dari indikator yang digunakan oleh BPS biasanya untuk masuk dikatakan kategori miskin itu seperti apa Pak? Baik, untuk kemiskinan kalau kita kan melihat dari survei namanya survei sosial ekonomi nasional ya Pak, dilakukan di bulan Maret ya, itu adalah yang kita gunakan sebagai data untuk mengukur kemiskinan di suatu wilayah. Itu pun semua wilayah kita adakan survei itu untuk mengestimasi kemiskinan di suatu wilayah. Jadi kalau kita menggunakan garis kemiskinan ya, garis kemiskinan itu adalah alat ukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Si basic need approach. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Dengan pendekatan itu dihitunglah
headcount index, yaitu persentase penduduk miskin dari total penjual penduduknya. Metode yang digunakan adalah metode penghitungan garis kemiskinan atau GK. GK itu ada dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan, GKM, dan garis kemiskinan non makanan. Nah, GKBM. Iya. Garis kemiskinan makanan itu dilihat dari nilai pengeluaran kebutuhan minimal setiap bulannya, Pak. Setiap bulannya per orang, yaitu berjumlah 2.100 kilokalori. Setiap orang setiap hari. Iya. Kemudian paket komoditi dasar makanan yang diwakili oleh 52 jenis komoditi, ya, misalnya padi-padian, umbi-umbian, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah garis kemiskinan bukan makanan. Itu dilihat dari kebutuhan minimum untuk memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan kesehatan. Itu komoditinya ada 51 jenis yang di wilayah perkotaan. Dan untuk yang wilayah pedesaan itu hanya 47. Lebih sedikit ya, Pak ya? Karena di pedesaan terbatas mungkin ya. Iya, betul. Ya. Kalau dilihat dari aspek pendapatan per kapita per bulan itu, kalau nggak salah ada data dulu 2013 tuh angkanya 482 per kapita per bulan. Itu masuk kategori garis kemiskinan. Kemudian 2022 menjadi 783.730 per kapita per bulan. Berarti mereka yang berpenghasilan di bawah angka itu masuk kategori miskin gitu ya, Pak? Iya. Makanya selain yang Bapak sebutkan tadi gitu kan. Karena ada perubahan ya tahun 2013 sampai 2000 iya. Dia bergerak itunya garis kemiskinannya. Oh iya. Karena itu kalau penduduk miskin itu dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan ya. Di bawah garis kemiskinan. Artinya jika garis kemiskinan meningkat ya. Otomatis pendapatan masyarakat tidak meningkat, sehingga mereka akan masuk ke zona. Oh gitu. Iya. Karakteristiknya seperti itu. Iya. Kalau kita lihat tadi, Pak, angkanya 2022 mencapai 82.590 orang gitu loh. Yang artinya dia berada di bawah garis kemiskinan. Nah, ini kan ada potensi mereka pada perjalanan berikutnya ini, mereka berpotensi untuk keluar dari zona kemiskinan, tapi ada juga potensi mereka untuk masuk ke kemiskinan mungkin yang lebih parah gitu loh. Nah, di BPS sendiri apakah dideteksi juga ataupun dianalisis juga potensi masyarakat yang bisa jatuh ke tahap kemiskinan yang parah, atau mungkin istilah di luar itu kemiskinan ekstrim, atau mungkin kalau dalam Islam kita disebut dengan orang fakir gitu, Pak? Ada sampai ke sana nggak, Pak? Kalau kita lihat data mikro yang kita kumpulkan itu dalam Sosnas itu, persenarnya itu sangat licit ya, sehingga sampai mengcover seluruh pengeluaran si rumah tangga itu. Normalnya pengeluaran adalah sama dengan pendapatan ya. Iya, betul. Sehingga di survei bisa didapatkan dengan adanya survei itu, sehingga bisa didapatkan dari identifikasi pendapatan si rumah tangga kan. Sehingga secara teori bisa itu bisa didapatkan. Kalau garis kemiskinan yang lebih parah kan nanti ada batasannya berapa rupiah dia pendapatan pengeluaran perharinya kan kelihatan. Iya. Kalau tak salah 11.000, Pak. Sekarang yang masuk kategori kalau di pemerintah Kota Batam kabarnya menggunakan data bahwa mereka masih kategori ekstrim itu sekitar pendapatan 11.000 per hari, dan 70% pengeluarannya itu digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok, dan itu selalu tidak cukup gitu. Iya. Itu setelah kita searching lagi ada data terbaru berkenaan dengan garis batas tersebut. Oh gitu, Pak. Barusan tadi saya searching cari-cari teman-teman yang di provinsi yang pakar-pakarnya. Oh iya. Ada perubahan. Oh gitu, Pak. Bisa disebutkan, Pak? Dalam laporan Poverty and Equity East Asia and Pacific 2022. Garis kemiskinan ekstrim ditetapkan sebesar
$1,90 $90 yang senilai dengan 10.739 per kapita. 39. Nah, semoga 1.700. BPS yang untuk yang tahun ini yang sedang digarap yang itu menggunakan data ini. Oh gitu, iya. Nanti seperti ada tanya, itu mungkin yang data terbaru ya dari berbagai dunianya. Betul. Mungkin sudah tidak berada 11 tapi ke 10. Ke 10 ya, 10.739 per kapita per hari, Pak ya. Kita per hari. Per hari. Satu bulan masih di bawah 400. Di bawah 300-an. 300 berapa gitu? Ya, 320-an gitu, Pak. Iya. Terbilang kecil ya, terbilang sangat kecil ya, Pak ya. Ekstrim ya namanya ekstrim kan berarti dia sangat sekali. Dia ada di batasan. Ya mudah-mudahan data itu bisa dirilis cepat ya, Pak, karena itu akan berpengaruh terhadap nanti kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mengentaskan. Karena ada juga target dari pemerintah RI, Pak Jokowi menargetkan bahwa 2024 itu sudah harus zero masyarakat yang miskin ekstrim gitu. Pak, apa rekomendasi dari ataupun mungkin saran dan masukan ke pemerintah daerah, karena data yang kami peroleh bahwa dari 1.630-an masyarakat miskin ekstrim di Batam, kemudian diverifikasi oleh sampai ke tingkat kelurahan, by name, by address, itu menyisakan angka 228 jiwa gitu. Ya secara angka memang kecil, Pak, tapi untuk mencapai target misalnya 2024 itu udah harus zero warga miskin, tentu perlu ada upaya-upaya serius yang dilakukan oleh Pemda. Nah, BPS tentu punya beberapa data yang mungkin setidaknya mungkin bisa jadi rekomendasi ataupun masukan ke pemerintah daerah untuk mempercepat mengatasi keadaan. Ya, Pak. Baik. BPS itu hanya memotret data makro ya, Pak. Jadi data makro itu hanya secara global di suatu wilayah. Yeah. Dan data mikronya kita tidak mengumpulkan, sehingga untuk mengidentifikasi data sampai mikronya kita tidak punya otoritas untuk melakukan itu, karena BPS tidak merilis dengan data individu. Oh, Kenapa BPS melakukan kegiatan softcheck untuk by name by address itu adalah nanti data kita serahkan ke Bappenas ya. Yang melakukan pendataan kita. Sudah kita ranking, datanya nanti kita serahkan ke Bappenas, dan kita pun tidak diperbolehkan untuk merilis data sebelum pusat merilis gitu ya. Jadi intinya itu, jadi kita juga tidak boleh mengadakan persetujuan atau apapun lah tanpa sepotong atau otoritas pusat. Ya. Jadi semua itu adalah otoritas pusat, karena kita adalah lembaga vertikal. Vertikal ya, betul. Karena vertikal itu ya, kalau pusat belum list, kita juga tidak diperkenalkan. Iya, betul. Jadi untuk yang data miskin by name by address tadi kita tidak memilikinya. Iya, betul. Dan kegiatan RKP yang Exosec kemarin kita lakukan itu adalah pendataan yang kita lakukan, kita oleh Bappenas, nanti datanya setelah clear kita sampaikan ke Bappenas. Iya. Tapi di Exosec kemarin sampai sedetail itu juga ya, Pak? By name, by address juga gitu ya, Pak? Iya. Cuma kewenangan merilis nanti tunggu selesai dari Bappenas ya, Pak? Nanti dalam bentuk apa indeks ya, ranking keluarga ya, nanti akan disampaikan ke Bappenas itu sampai ranking keluarga yang sampai terendah ke kecil gitu. Jadi nanti data itu akan digunakan berbagai instansi gitu. Instansi dan kebijakan. Program. Berarti nanti akan single data gitu ya, Pak? Iya, rencana seperti itu. Kalau kita baca beberapa paparan yang disampaikan oleh pusat, nanti single data itu digunakan beberapa keperluan untuk program rakyat untuk berbagai hal lah. Gitu. Oke. Mungkin bantuan dan sebagainya. Itu perkiraan kapan dirilis data itu, Pak, dari Bappenas ya, kemudian dilimpahkan ke daerah kembali? Ini sedang finalisasi gitu. Mungkin awal Juli ya, Pak. Cuman itu kan kita serahkan ke Bappenas, nanti kan Bappenas dipelajari dulu, nanti baru mereka yang akan menghandle data itu. Nanti perbaikannya dan update-nya seperti apa nanti yang mengatur Bappenas.
Bapenas yang mengatur, Jadi Pak. kita pendataan pengolahan selesai, sampai FKP selesai, identifikasi pemasaran selesai, kita serahkan ke Bapenas. Gitu. Oke Pak, kita tunggu datanya gitu. Iya, nah itulah. Itu kan sewaktu kemarin sewaktu berdata itu kan lengkap ya, Iya. namanya variabelnya. Variabelnya betul. Berbagai program bisa digunakan itu. Betul. Saya ingat juga bahwa ada juga di anggota kami yang terlibat Reksosek Pak, sampai detail. Ada beberapa validasi lagi, misalnya yang masuk kategori miskin benar itu dicek ulang kondisi rumahnya sampai hal-hal yang paling detail sekali. Makanya kami yakin nanti datanya itu sangat valid sekali dan bisa dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga lain dalam mengambil kebijakan untuk pengentasan kemiskinan gitu ya Pak. Gitu. Oh ya Pak, kita beralih sedikit ke yang lain. Selain kita menunggu nanti data dari BPS soal masalah perkembangan kemiskinan dan seterusnya, setelah nanti ada diturunkan dari Bapenas, saya dengar ada program baru nih yang dilakukan oleh BPS Pak soal sensus pertanian ya Pak. Iya, sensus pertanian. Masyarakatnya agak bertanya-tanya juga kalau di Batam nih. Batam kan bukan daerah pertanian, ini industri loh. Apa yang mau disurvei gitu? Iya, mungkin bisa dijelaskan Pak. Dari kata pertanian itu sendiri bahwa yang akan kita cover adalah tanaman pangan, betul. Ternyata termasuk di perikanan penangkapan itu termasuk termasuk di dalamnya Pak ya. Iya, makanya orang juga waktu pertama nggak ada di Batam itu pertanian. Ternyata waktu kita lihat komponen sektor apa saja yang masuk dalam area yang akan kita data itu baru iya gitu. Di Batam itu kalau ke Galang Bapak itu hortikulturanya lumayan ya, betul. Iya. Tembesi, Galang, mungkin kalau nyebrang lagi ke Bulang juga. Itulah kegiatan kami sensus pertanian di tahun ini itu dilakukan di bulan ini 2 bulan ya. 2 bulan. Juni dan Juli itu adalah untuk mendata data-data. Ada UTP, unit pertanian perorangan. Kita harus kita sisir ke rumah tangga. UPB perdagangan yang berbadan hukum. Kayak pertanian yang ada di pesantren-pesantren itu. Itu sampai ke sana juga. Jadi sistemnya kita kan punya peta mana yang konsentrasi dan tidak konsentrasi. Ya konsentrasi kita punya karena kita pada beberapa bulan yang lalu pendataan updating mana-mana di rumah tangga itu yang ada pertaniannya. Terus kita baru kita sisir. Tapi di Batam yang di mainland yang di darat kebanyakan penduduknya non pertanian. Betul. Kita fokus ada di pinggiran sih. Di pinggiran. Kalau kita lihat di pinggiran yang saya sering itu ke Galang. Ya. Daerah pertaniannya ada. Iya. Perikanannya juga ada. Penangkapnya juga jalan iya. Jadi mungkin nanti kita dengan sensus pertanian ini kita bisa melihat potensi Batam sebenarnya. Iya. Seperti apa sih potensinya? Iya betul. Selama ini kan kita masih Batam itu selalu mendatangkan dari misalnya bahan pangan dari luar gitu. Iya betul Pak. Didatangkan dari Medan, dari Padang, dari Jawa sebagian juga. Ya. Dengan data ini yang kita kumpulkan ini bisa melihat potret yang di Batam itu sebenarnya seperti apa. Iya betul. Dan apa yang bisa dikembangkan lebih jauh ya Pak ya? Apa yang kurang, apa yang bisa untuk konsumsi di sini, apa yang kurang bisa untuk sebagai bahan pemerintah untuk mengambil kebijakan. Iya betul. Misalnya, dan itu juga bisa menjadi bagian dari program pengentasan nantinya Pak ya, untuk kemiskinan gitu. Inflasi juga bisa. Inflasi juga ya betul. Iya. Tapi kenapa kita selalu ngambil dari luar yang mahal gitu kan? Kan potret saja nanti di produksi cabai yang ada di Batam itu ada di mana? Galang kira-kira cukup nggak konsumsi untuk yang itu? Tidak cukup Pak. Nah itu ya, nanti potretnya akan kita potretnya gitu ya Pak. Termasuk yang pertanian modern itu ya Pak. Karena kita di sini juga ada 54 hektar yang hidroponik yang memang orientasinya ekspor 98% ekspor. Itu termasuk UPB. Termasuk yang berbadan hukum Pak ya. Iya. Yang kemarin ditinjau oleh Pak Wapres. Itu nanti di Soutlink. Kita termasuk UPB itu. Oh gitu. Itu bagus juga dikembangkan untuk model-model di perkotaan ya Pak. Yang memiliki lahan terbatas.
dan itu bisa menjadi potensi pendapatan dari masyarakat baik perorangan maupun mungkin kelompok tani gitu ya Pak. Iya. Kan di Batam sendiri kan di pemerintah daerah punya program tuh, yang program tanam cabai di setiap keluarga. Nah, itu kan lumayan tuh. Jadi tanam bahan makanan atau sayuran di pot-pot gitu. Itu adalah program-program yang sangat bagus. Mungkin itu adalah solusi untuk dapat memenuhi kebutuhan yang sayur yang ada di Batam. Iya, sebab komponen itu sangat berpengaruh pada inflasi Pak, dan inflasi juga berpengaruh ya Pak terhadap kemiskinan. Iya, karena GK-nya garis kemiskinan akan naik kalau inflasi naik. Inflasi naik, ya betul. Karena untuk GK itu di dalamnya ada inflasi. Iya betul. Kalau kita melihat perkembangan inflasi cukup lumayan bagus ya, kendalanya di Batam itu bersyukur karena cepat sekali pemerintah daerah Batam untuk mengendalikan berbagai treatment untuk biar mengendalikan berbagai. Iya, betul. Yang penting barangnya ada enggak? Ini karena TPD itu. Batam ada tim pengendali inflasi gitu. Mungkin sebulan sekali atau sebulan berapa kali mereka berdiskusi tentang itu, lihat stok mana yang habis gitu. Iya, betul. Dengan melihat data inflasi kita, kalau setiap bulan kan inflasi mana sih yang tinggi itu. Nah, itu dianalisis TPID sehingga sebagai bahan untuk mengendalikan inflasi untuk bulan-bulan berikutnya ya Pak. Pak, sebelum kita akhiri mungkin ada satu ini biar masyarakat kita betul-betul memberikan kesempatan untuk berpartisipasi di survei pertanian ini Pak. Baik, terima kasih. Iya. Kami harapkan masyarakat dapat memberikan data apa adanya, maksudnya apa adanya itu dari yang diusahakan pertanyaannya itu apa, sehingga kita terpotret Batam itu seperti apa, sehingga itu adalah sebagai bahan pemerintah untuk mengambil kebijakan. Iya, betul. Seandainya berlebih ya bisa diekspor atau dialokasikan ke wilayah lain, kalau kurang itu sebagai bahan acuan pemerintah untuk mengambil kebijakan. Iya. Berpartisipasi Bapak Ibu yang di rumah, karena kita pendatang dari door to door, dari Bapak Ibu pengusaha yang mengusahakan pertanian, welcome kami untuk masuk ke Bapak untuk mendata itu sebagai bahan atau identifikasi usaha pertanian yang ada di Batam. Iya. Mungkin itu sangat berguna bagi kita, negara khususnya, umumnya Batam khususnya. Nah, itu. Jadi kami akan memotret apa adanya data yang ada di Bapak Ibu sekalian, sehingga kita akan memotret data apa adanya, sehingga itu memang inilah data yang ada di Batam. Iya. Dan tidak ada yang undercover atau overcover. Betul. Baik, terima kasih Pak. Jadi sangat menarik sekali, kita sudah membahas tadi masalah kemiskinan, dan melalui survei pertanian juga mungkin bisa jadi nanti salah satu langkah yang bisa diambil oleh pemerintah dalam merekomendasikan sektor mana yang bisa dikembangkan untuk bisa mengangkat perekonomian masyarakat kita. Selain mungkin memang mengandalkan sektor industri, pelabuhan, dan pariwisata yang kembali mulai menggeliat. Ya, kita mendukung langkah-langkah dan kerja-kerja teman-teman dari BPS, dan kita berharap masyarakat juga welcome terhadap program-program yang dibuat oleh teman-teman BPS, karena itu sangat membantu untuk kebaikan ataupun kemajuan ekonomi Kota Batam ke depan. Terima kasih Pak sudah hadir di bincang-bincang santai bersama Batam Pos. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Kepada pencinta Batam Pos, terima kasih. Cerdas memilih informasi bersama Batam Pos, dan nantikan kami di perbincangan-perbincangan dengan tema-tema yang berbeda di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Salam redaksi.